Di episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Dokter Mo meninggal akibat ritual 7 hantu pemakan jiwanya yang gagal. Hanli yang kini menjadi seorang kultivator pengembara memutuskan untuk pergi ke kota Jiangyun guna mendapatkan No Yuboyan sebagai penawarnya. Namun ternyata untuk mendapatkannya, Hanli harus menikahi anak gadisnya Dr. Mo nih guys. So, penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap series A Record of a Mortal Journey to Immortality Part 3. Film diawali ketika Hanli harus menentukan pilihannya, apakah ia mau menikah atau enggak. Nah, karena Hanli tahu bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mencari perlindungan dari geng Lasu, Hanli pun gak mau. Tapi ia justru mempunyai cara lain nih guys. Nah, cara itu adalah menjadikan Kuhunba sebagai roh pelindungnya mereka. Dan akhirnya dengan begitu Hanli pun tetap bisa mendapatkan No Yuboyan sebagai penawarnya nih guys. Di pagi harinya Hanli pun memutuskan pergi untuk mencari tahu tentang apa arti 3 simbol di token yang ia dapatkan sebelumnya. Tapi sebelum Hanli pergi, Chaiyun mengatakan, pergilah ke lembah Tainan karena di lembah itu akan ada konferensi kultivator di setiap tahunnya. Dan dengan begitu mungkin Hanli akan mengetahui apa arti 3 simbol di token itu. Setelah itu, Hanli yang kini menjadi seorang kultivator pengembara seolah mengetahui pemandangan yang saat itu ia lihat. Ya, itu adalah jalan di mana adik Hanli menangis ketika Hanli harus meninggalkan rumah dan mengikuti seleksi akademi siswan. Hanli yang sangat merindukan adiknya itu memutuskan untuk pulang, tapi ternyata di tengah jalan ia melihat adiknya yang akan menikah nih guys. Hanli pun merasa bersalah karena ia nggak bisa nganter adiknya nikah. Tapi meskipun begitu, ia tetap pulang dan meninggalkan beberapa pil untuk obat serta ia juga meninggalkan gelang adiknya yang hingga saat ini masih dipakai. Hanli pun berpamitan kepada orang tuanya itu meskipun itu cuma bayangannya aja guys. Setelah itu Hanli pun kembali melanjutkan perjalanannya mencari lembah Tainan, tapi setelah berhari-hari lamanya ia belum kunjung menemukan lembah Tainan itu hingga pada akhirnya ia bertemu dengan seorang kultivator muda yang sangat baik bernama Xiaoshan. Hanli pun dengan sangat sopannya memperkenalkan dirinya dan bertanya tentang di manakah letak lembah Tainan itu. Mendengar hal itu, Xiaoshan yang seolah mengetahui bahwa Hanli juga seorang kultivator muda yang ingin mengikuti konferensi lembah Tainan, akhirnya ia pun mau mengantarkannya ke sana. Setelah itu perjalanan panjang pun mereka lalui bersama dan ternyata lembah Tainan itu terletak di tengah-tengah pegunungan yang ditutupi kabut dan jalan masuknya adalah sebuah portal. Jadi manusia biasa nggak bakalan bisa masuk guys. Di situ untuk pertama kalinya Hanli pun benar-benar masuk ke dunia para kultivator dan ia pun merasa takjub melihat beraneka ragam artefak-artefak langka yang dijual, buku-buku sihir, benda-benda ajaib, dan pokoknya dunia kultivator itu emang bener-bener keren banget. Tapi sayangnya di dunia kultivator itu ternyata juga ada pencuri dan orang-orang yang sombong nih guys. Terbukti ketika dompet Xiaoshan dicuri oleh kultivator lain dan ketika Hanli memberi sapu tangan ajaib dengan harga yang lebih tinggi, ada kultivator lain yang justru nggak terima.
Nah, kalian harus ingat ke orang ini dan gadis pena yang satu ini ya guys. Karena mereka bakalan jadi musuh di episode selanjutnya dan gadis pena ini bakalan ikut konferensi Tanah Terarang Suase atau konferensi pertarungan para kultivator terkuat yang diadakan setiap 60 tahun sekali oleh 7 akademi kultivator itu. Jadi buat kedepannya ceritanya bakalan makin seru guys, karena Hanli bakalan merobos ranah pembentukan fondasi dengan sangat cepat dan ia juga bakalan mempunyai banyak artefak langka yang kuat banget. Jadi pastikan kalian udah subscribe ya. Setelah itu, Hanli pun diajak masuk ke sebuah aula raksasa yang merupakan tempat berlangsungnya konferensi lembah Tenen itu, dan konferensi saat itu dipimpin oleh faksi Yanyua. Jadi konferensi ini bertujuan untuk membebaskan para kultivator muda untuk memilih mereka akan bergabung ke akademi manapun dengan syarat akar spiritual mereka harus satu, dan bila melebihi satu maka otomatis bakalan gugur. Beberapa saat kemudian konferensi itu pun dimulai nih guys. Nah, acara pertama adalah perebutan 5 bola penentu akar spiritual. Dan di sini kalian bakal ngelihat Chen Yufeng, kultivator sombong sebelumnya, yang ternyata ia kuat banget dan ia pun lolos bersama teman wanitanya bernama Qiaoqin. Hanli yang selalu diremehkan oleh Yufeng, ia pun memamerkan akar spiritualnya yang ternyata akar spiritual Hanli ada 5 nih guys. Melihat hal itu, orang-orang di sana pun menertawakannya karena mereka semua tahu bahwa Hanli hanyalah seorang kultivator dengan akar spiritual semu. Jadi di dunia kultivasi itu ada 5 macam akar spiritual. Yang pertama ada emas, kayu, air, api, dan tanah. Dan bila seseorang hanya mempunyai satu akar spiritual, maka ia disebut sebagai akar spiritual tunggal yang mampu menerobos tahapan demi tahapan kultivasi dengan sangat cepat. Namun bila orang itu mempunyai 5 akar spiritual atau akar spiritual semu, maka mereka hanya bisa sampai ke ranah pemurnian Qi atau tahapan awal para kultivator muda nih guys. Di siang harinya sebelum konferensi itu selesai, Hanli memilih untuk menyendiri sesaat dan ia memberitahu Xiao Shan bahwa berhati-hatilah dengan sekelompok pencuri sebelumnya karena mereka bukanlah orang yang baik. Hanli pun pergi meninggalkannya, tapi di malam harinya ia berhasil mengungkap sebuah fakta baru nih guys. Jadi ternyata token Order of Immortality yang Hanli dapatkan dari tetua Akademi Sisuan itu adalah token resmi undangan untuk menjadi murid Akademi Lembah Huangfe, dan 3 simbol yang tertulis di token itu artinya adalah Akademi Lembah Huangfe. Nah, dengan token itu, meskipun akar spiritual Hanli buruk, ia tetap bisa masuk ke Akademi Lembah Huangfe dan bisa menjadi murid di sana. Di malam harinya, ternyata kecurigaan Hanli benar-benar terungkap nih guys. Saudara Xiao Shan diburu oleh 2 kultivator jahat itu karena mereka ingin merampas semua hartanya. Hanli yang panik mencoba mengobati Xiao Shan dengan jarum penghisap racun, tapi sayangnya racun itu terlalu pekat guys. Hanli pun sangat marah, kemudian menunjukkan skillnya meskipun 2 lawan 1. Setelah itu, Hanli pun menguburkan saudara Xiao Shan dan kini ia bisa belajar bahwa di dunia kultivasi itu yang lemah akan selalu kalah. Di keesokan harinya, berbekal token Order of Immortality Lembah Huangfe, Hanli pun kembali mengembara untuk mencari akademi itu.
Dengan berbekal tekad dan keyakinan, akhirnya Han Li pun bisa sampai ke Akademi Lembah Wangfei. Di pintu gerbang, Han Li pun bertemu dengan seorang senior bernama Paman Wu dan dengan sangat sopannya, Han Li pun menunjukkan token Order of Immortality itu. Melihat hal itu, Paman Wu pun merasa kagum karena token itu hanya dibagikan ke orang-orang tertentu aja, itu pun sudah 100 tahun yang lalu guys. Jadi dengan begitu, Paman Wu pun dapat menyimpulkan bahwa Han Li adalah anak muda yang sangat berbakat. Setelah itu, ia pun diajak naik kapal dan mulai saat ini, Han Li resmi menjadi murid Akademi Lembah Wangfei nih guys. Sebelum Han Li pergi, Paman Wu memberikan sebuah hadiah yaitu pil awal pembentukan fondasi. Jadi pil itu adalah sebuah bonus bagi orang-orang yang terpilih yang dianggap istimewa karena mereka memiliki token Order of Immortality. Beberapa hari kemudian, Han Li yang kini resmi menjadi murid akademi itu harus belajar tentang bagaimana caranya menggunakan daun selancar terbang. Namun di hari itu ternyata ada seseorang yang menyerangnya dan berniat ingin merebut pil pembentukan fondasi milik Han Li nih guys. Dan ternyata orang itu adalah Chen Yufeng, kultivator sombong sebelumnya yang ternyata ia juga memilih bergabung dengan Akademi Lembah Wangfei. Nah, ketika Yufeng hendak membunuhnya, ternyata Paman Wu datang dengan sangat marah karena sebagai murid baru, Yufeng tak seharusnya bersikap seperti itu. Namun gak lama setelahnya muncullah senior lain yang justru membelanya dan ia menyalahkan Han Li nih guys. Usut punya usut, ternyata senior ini dan Yufeng ada semacam ikatan saudara gitu guys. Setelah itu, senior itu pun memarahi Paman Wu karena ia dianggap telah memberikan pil pembentukan fondasi kepada orang yang salah. Paman Wu pun hanya terdiam dan ia tak berani melawannya. Dan pada akhirnya, pil pembentukan fondasi itu pun kembali dirampas dari tangan Han Li nih guys. Di keesokan harinya, Han Li pergi menemui tetua Akademi Lembah Wangfei untuk meminta petunjuk dan tetua itu pun meminta Han Li untuk membantu senior Ma merawat tanaman obat. Ketika Han Li hendak pergi, secara tak sengaja ia mendengar obrolan Yufeng dan Dong Xuan, kultivator cantik yang sebelumnya juga turut serta dalam konferensi lembah Tainan itu. Jadi sejauh ini dapat disimpulkan bahwa Chen Yufeng mempunyai dua orang wanita. Entah yang mana yang bakalan dimanfaatkan, tapi kalau dilihat dari mukanya itu, Yufeng emang kelihatan kayak orang jahat ya kan? Nah, kalian tenang aja, semuanya bakalan terungkap di video ini ketika Han Li dan Yufeng kembali berduel nanti. Beberapa saat kemudian, ketika Han Li sampai di kebun obat itu, ia pun memperkenalkan dirinya pada Paman Ma, dan setelah itu, Han Li pun menceritakan pengalamannya bahwa ia dulunya adalah seorang murid dokter dan ia juga berpengalaman merawat tanaman obat. Mendengar hal itu, Paman Ma pun penasaran dan ia pun mengetesnya nih guys. Mengetahui Han Li sangat berbakat, Paman Ma pun memberikan token larangan apotik kepadanya dan mulai saat ini Han Li lah yang akan menjaga dan merawat kebun obat itu. Sebelum Paman Ma pergi, Han Li pun menanyakan perihal mengenai tanaman obat jamur yusui dan bunga sihoi sebagai bahan penyempurna pil pembentukan fondasi. Mendengar hal itu, Paman Ma pun mengatakan bahwa tanaman itu tidak tumbuh dimanapun kecuali di satu tempat, dan tempat itu adalah tanah terlarang Suase. Beberapa tahun kemudian, Han Li yang terus-menerus merawat tanaman obat itu kini telah membuat Paman Ma bangga.
Dan gak cuma itu, Hanli yang menemukan sebuah gua rahasia di dekat kebun obat itu juga diam-diam menanam banyak tanaman obat di dalamnya, menyulingnya, hingga menjadikannya pil dengan bantuan ramuan ajaib miliknya. Hingga tak terasa, kini Hanli telah berhasil masuk ke tahap akhir pemurnian kini guys. Meskipun rumornya akar spiritual semu hanya bisa sampai ke tahap akhir pemurnian Ki, namun Hanli yang tak pernah menyerah itu, ia pun memutuskan untuk ikut dalam konferensi Tanah Terlarang Suase yang akan diadakan setiap 60 tahun sekali. Dan ternyata Hanli datang di waktu yang tepat nih guys, karena konferensi itu akan diadakan dalam waktu dekat ini. Di pagi harinya, Hanli yang dilema memutuskan untuk menemui senior Si karena menurut rumor yang beredar, dulunya ia pernah mengikuti konferensi Tanah Terlarang itu. Dan ketika Hanli menemuinya, ia pun menceritakan semuanya tentang apa itu konferensi Tanah Terlarang Suase. Jadi dahulu kala Tanah Terlarang Suase adalah tempat tumbuhnya tanaman obat-obatan langka untuk bahan utama pembuat pil pembentukan fondasi. Namun sayangnya karena terlalu sering diambil, akhirnya para kultivator dari 7 akademi itu pun saling berebut hingga tak segan untuk saling membunuh. Tanah Terlarang yang dulunya bak surga bagi para kultivator kini telah berubah menjadi sebaliknya, dan pada akhirnya tetua dari 7 faksi itu pun melakukan perjanjian untuk menyegel Tanah Terlarang Suase dan akan membukanya setiap 60 tahun sekali selama 5 hari. Dalam waktu 5 hari itu, para kultivator di tahap pemurnian Ki yang berminat ikut serta dalam konferensi harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya tanaman obat langka, serta mereka juga harus bertahan dari serangkaian serangan kultivator dari akademi lain, dan itulah yang dinamakan konferensi Tanah Terlarang Suase. 但是前提是你们得要活着走出来。 Di malam harinya, Hanli yang bertekad bulat untuk ikut serta dalam konferensi itu kini pergi ke pinggiran kota untuk membeli beberapa artefak-artefak sihir sebagai bekal nantinya. Dengan menyamar seperti seorang ninja, Hanli mengaku bernama Liu Fei dan ia mengatakan bahwa ia akan membeli semua artefak sihir berapapun harganya. Mendengar hal itu, pemilik toko pun sangat senang dan ia pun memamerkan semua artefak-artefak sihirnya, mulai dari bilah punji 8 inti, jimat terbang pedang alukat, tameng besi anti hancur, mutiara guntur langit, dan yang terakhir ada artefak paling langka yaitu segel batu emas. Artefak sihir terkuat yang biasanya digunakan oleh para kultivator di tahap pembentukan fondasi. Setelah itu, pemilik toko pun bertanya tentang artefak mana yang ingin Hanli beli, dan mendengar hal itu, Hanli pun mengatakan bahwa ia ingin membeli semuanya. Awalnya pemilik toko pun agak ragu karena untuk membeli semuanya tentu nggak bakalan murah ya kan. Tapi ternyata Hanli mampu membayarnya dengan 2 rumput roh yang berusia lebih dari 1000 tahun kultivasi nih guys. Nah, buat kalian yang penasaran dari mana Hanli dapat rumput roh berusia 1000 tahun kultivasi, kalian harus nonton part 1 ya. Karena di situ awal mula Hanli menemukan ramuan ajaib yang mempercepat proses kultivasi tanaman obat guys. Jadi Hanli itu kan menanam tanaman obat di gua rahasia. Nah, mungkin dari situlah Hanli punya banyak tanaman obat dengan usia kultivasi yang sangat lama guys. Beberapa saat kemudian ketika Hanli hendak pulang, ia melihat Yu Feng dan Xiao Qin yang sedang membicarakan tentang konferensi Tanah Terlarang. Namun gak lama kemudian sebuah fakta baru terungkap nih guys. Ternyata Yu Feng hanya memanfaatkan Xiao Qin untuk mendapatkan banyak pil pembentukan fondasi, dan di malam itu ia juga berniat membunuhnya. Melihat hal itu, Hanli pun gak tinggal diam aja dan keduanya pun akhirnya saling berduel.
pada akhirnya Hanli pun berhasil melenyapkan Yu Feng untuk selama-lamanya nih guys. Setelah itu, Hanli pun mengambil kembali pil pembentukan fondasi rampasan Yu Feng dan ia berniat untuk mengembalikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Namun tiba-tiba So, itulah recap series A Record of a Mortal Journey to Immortality Part 3. Terima kasih telah menonton dan pastikan kamu udah subscribe ya. Karena di next video ceritanya bakalan makin seru guys. Konferensi Tanah Terlarang Suase akan menampilkan karakter-karakter baru dengan artefak-artefak sihir yang berbeda yang pokoknya itu keren banget. Rafa di sini pamit undur diri dan see you di next video.